Pemirsa, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia mendukung langkah Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang mengizinkan ekspor benih lobster agar nelayan sejahtera. Namun mereka meminta nelayan dan budidaya lokal diperhatikan lebih baik lagi. Menurut Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia, Yusuf Solihin, yang hari ini ke DPR Republik Indonesia, dibukanya ekspor benih lobster membuka peluang baru bagi nelayan. Karena sebelumnya saat benih lobster dilarang ekspor, nelayan kesulitan memanfaatkan hasil tangkapan. HNSI meminta kepada Kementerian KKP untuk mengkaji beberapa potensi lobster di Indonesia dan seberapa banyak budidaya di Indonesia. Ia juga meminta pemerintah bijaksana menangani masalah ekspor lobster dengan mendorong budidaya lokal. Dengan kebijakan baru ini, kita membuat pilihan-pilihan kepada Menteri Kelautan. Resmi secara tertulis, DPP HNSI mengirim surat kepada Menteri. Yang pertama bahwa harus dikaji lebih mendalam berapa sih potensi benih lobster yang ada di Indonesia. Kemudian seberapa banyakkah budidaya lobster yang ada di Indonesia. Katakanlah kalau misalnya benih lobster itu tercatat 75 juta ekor per tahun, benih lobster itu, kemudian daya serap budidaya lokal itu berapa? Tapi kalau 75 juta itu bisa terserap oleh budidaya lokal, kami sangat mendukung dia budidaya lokal. Jadi tidak usah diekspor. Tapi ketika daya serap lokal itu belum, katakanlah masih ada sisa lah, lokal hanya bisa sampai 50 juta ekor, kemudian 20 ekornya boleh diekspor begitu. Kenapa? Karena nelayan-nelayan kita ini itu butuh juga hidup. Terkait polemik ekspor lobster, kami hadirkan cuplikan dialog dengan Sekjen Serikat Nelayan Indonesia Budi Laksana dan juga Penasehat Menteri KKP Bidang Sosial Ekonomi Nimi Zulbainarni dalam program iNews sore tadi. Yang itu kan memang kehidupannya tergantung di pesisir, di pantai, dan di laut. Ya kan? Jangankan benih lobster, benih ikan kalaupun ketangkap saja dengan alat tangkap yang merusak, tentu kita tidak diuntungkan. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, siapa yang diuntungkan dari ekspor benih lobster ini? Jenis ikan apapun itu, sampai saat ini juga nelayan tidak diuntungkan. Mau naik, mau turun, mana tahu. Oke, mengapa demikian Pak Budi? Berapa? Karena memang dari kasus yang tadi disampaikan oleh Ibu Jubair, bahwa yang diuntungkan dari persoalan benih lobster itu adalah memang perusahaan eksportir, daripada para nelayannya itu sendiri. Sebenarnya itu. Baik. Ya. Saya langsung bertanya ke Ibu Nimi. Ibu Nimi, yang menurut Pak Budi yang diuntungkan hanya perusahaan, bukan nelayan kecil gitu. Ya, jadi sebenarnya itu yang kurang tepat ya dari yang beredar selama ini. Jadi sebenarnya kan antara perusahaan dan nelayan itu kan saling bekerja sama. Kan yang melakukan penangkapan itu kan adalah nelayan. Dan dalam hal ini juga ada ketentuan bahwa si perusahaan kalau membeli benih lobster dari nelayan itu harus harganya minimal 5.000. Dan ini sudah jelas, Pak Edi pun tegas mengatakan bahwa kalau nelayan menerima harga yang lebih rendah dari itu, laporkan dan nanti kita akan tindak. Jadi perusahaan itu kita akan cabut Pak Budi, izinnya seperti itu. Pak Budi, jadi bagi Anda penutupan atau pembukaan keran ekspor benih lobster ini tidak ada pengaruhnya bagi nelayan kecil? Oh jelas dong, begini Mbak. Yang pertama itu kan kita ya, kami ini baru pulang dari Cidaun Cianjur Mbak. Kami juga baru nyari lobster. Sebenarnya harga lobster itu ya, yang tadi bening itu hanya dihargai 2.000. Nah, kita diuntungkan kalau kita dapat lobster yang agak besar, yang jenis mutiara yang disampaikan itu hingga 70.000 ya. Kami ngebayangin kalau ini kemudian ekspor lobster ini dibuka lalu kemudian berbondong-bondong para nelayan cari lobster itu, benih lobster itu, pasti nelayan itu tidak akan dapat lobster yang lebih gede harganya, lebih tinggi harganya, tapi sudah diambil oleh
para perusahaan-perusahaan tadi melalui nelayan atau karyawan perusahaannya. Saya kira itu. Jadi tidak ada sebenarnya nelayan itu tahu harga itu berapa. Lalu kalau memang harga itu yang tadi Ibu Nirma sampaikan 5.000 dan kenyataannya misalnya dari 1.500 sampai 2.000, lalu mekanisme penyelesaiannya bagaimana itu? Ya kan? Kita tahu lah jenis ikan yang diambil oleh nelayan itu. Mana tahu nelayan sampai sekarang itu harga misalnya rajungan berapa, udang berapa, kan kalian tahu sampai saat ini. Yang tahu itu kan hanya eksportir, hanya pengepulnya. Tiba-tiba ini tidak ada permintaan, harga turun. Nelayan mana tahu informasi yang transparan, yang terbuka oleh perusahaan. Saya kira itu titik poinnya, saya kira, Mbak. Bu Dimi, komentar Anda. Ya, justru sekarang kita beritahu. Jadi bahwa berdasarkan permen ini keluar, jadi ada justisnya. Jadi kalau tadi saya sampaikan lagi, Pak Edi itu jelas kok, Pak Menteri itu jelas menyampaikan, jika nelayan menerima harga di bawah itu, laporkan dan kemudian kami akan cabut izin daripada si perusahaan itu. Jadi sebenarnya ini kan belum terjadi ya, baru izin saja yang diurus kan gitu, tapi sudah kontroversial bahwa seolah-olah ini hanya perusahaan tertentu dan sebagainya, padahal semuanya kan saat ini sedang dalam proses gitu. Jadi kembali lagi justru kita ingin melindungi nelayan dan kita juga ingin, tadi disampaikan Pak Rudi, bahwa kok nelayan kita nggak pernah sejahtera, kita nggak pernah menentukan harga dan sebagainya. Nah itulah yang sebenarnya diatur dan fungsi pengawasan juga perlu dilibatkan. Baik, Ibu Nimi. Pemirsa, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo menjawab terkait nama kader Gerindra yang memiliki izin ekspor benih lobster. Perizinan ekspor benih lobster sempat menuai kontroversi. Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo angkat bicara terkait dengan polemik adanya kader Partai Gerindra yang memiliki izin untuk ekspor benih lobster. Edi menjelaskan mekanisme pemberian izin ekspor lobster melalui penyaringan dengan melibatkan Dirjen hingga Sekjen Kementerian Kelautan dan Perikanan. Edi juga menegaskan tidak memberikan keistimewaan kepada perusahaan tertentu. Kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo yang membuka kembali keran ekspor benih lobster sempat menuai kontroversi. Kebijakan ini dianggap solusi untuk menyelamatkan para nelayan lobster imbas pandemi COVID-19. Kalau ada 3 orang yang ada secara langsung berkorelasi dengan saya, kira-kira salah nggak? Apakah nanti setelah saya menteri semua teman-teman saya nggak boleh berusaha? Saya pikirkan yang penting bukan itu, yang penting fair trade-nya, perjanjian kesamaannya, bahwa saya tidak memperlakukan secara istimewa kepada semua orang, termasuk sahabat-sahabat saya. Yang jelas, keluarga saya, lingkungan saya, masyarakat keluarga saya sendiri tidak saya libatkan untuk ini, termasuk istri saya. Ya, saya larang untuk itu. Saya ingin melayani untuk publik. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo resmi membuka keran ekspor benih lobster melalui penerbitan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang pengelolaan lobster, kepiting, dan rajungan. Padahal sebelumnya, ekspor ini dilarang di era Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti. Ada 8 persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengekspor, diantaranya mendapatkan rekomendasi dari Menteri KKP dan Dirjen Budidaya. Namun kebijakan ekspor benih lobster ini sempat menuai kontroversi karena dikhawatirkan akan menghancurkan ekosistem perkembangbiakan lobster. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Dirjen Kependudukan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri mengatakan status buron Joko Chandra tidak terdeteksi karena data belum terintegrasi. Selain itu, status WNI buronan 11 tahun itu belum dicabut meski sejak 2012 Joko Chandra sudah menjadi warga negara Papua Nugini. Buronan kasus korupsi pengalian hak tagih Bank Bali Joko Chandra semakin santer setelah ia mendapat KTP elektronik dalam waktu kurang dari 1 jam, padahal statusnya buron sejak 2009. Direktur Jenderal Kependudukan Pencatatan Sipil dan Kementerian Dalam Negeri mengatakan pihaknya tidak mempunyai data terkait WNI yang masuk dalam daftar pencarian orang karena data belum terintegrasi. Selain itu, pihaknya belum mendapatkan konfirmasi jika Joko Chandra telah menjadi warga negara Papua Nugini sejak 2012, sehingga status WNI-nya belum dicabut. Dari Dinas Dukcapil di DKI dan dari Direktorat Jenderal Dukcapil, sampai saat ini
belum menerima pemberitahuan siapa saja yang menjadi buronan dan siapa saja yang menjadi DPO. Pendek kata, sampai saat ini di Dukcapil itu tidak mendapatkan data ataupun pemberitahuan ataupun notifikasi dari pihak yang berwenang. Sehingga kami betul-betul tidak tahu siapa saja di Indonesia yang menjadi buronan ataupun menjadi DPO. Khusus untuk Pak Joko Chandra, kami juga sudah konfirmasi apakah Pak Joko Chandra sudah melakukan pelepasan kewarganegaraan. Kami mendapatkan informasi belum. Sehingga kesimpulan dari jawaban itu yang bersangkutan belum melakukan pelepasan kewarganegaraan Indonesia. Nah, bagaimana sikap kami bila nanti Pak Joko Chandra terbukti sebagai warga negara Papua Nugini atau warga negara lain, KTPL dan kartu keluarganya akan dicabut. Diketahui Joko Chandra membuat KTP elektronik karena kebutuhannya untuk mengajukan peninjauan kembali di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 8 Juni lalu. Namun sidang PK yang digelar pada 6 Juli lalu ditunda lantaran Joko Chandra tidak hadir karena sakit. Sidang pun diundur pada 20 Juli mendatang. Pihak Kejagung mengatakan jika Joko Chandra hadir dalam sidang PK berikutnya, ia akan dieksekusi. Masih DPO? Iya, DPO. Masih statusnya masih DPO dari kejaksaan. Oke, masih DPO statusnya ya. Kalau ketika dia masuk di Indonesia kemarin ya. Masih DPO. Kalau ada eksekusi tangkap. Jadi langsung saat sidang di lokasi ya, Pak? Di lokasi. Sebelum sidang harus ditangkap. Harus ditangkap langkah Jelas. selanjutnya? Monggo setelah itu mau sidang PK lagi kita akan layani. Jadi tangkap dulu, Pak. Harus dieksekusi dulu. Santer terdengar Joko Chandra kini berada di Malaysia. Kejaksaan Agung pun masih memburu orang yang telah buron selama 11 tahun ini. Kami tidak komentar itu ya. Pak, kalau untuk keberadaan di domisilinya di mana, Pak? Maksudnya untuk itu kami masih mencari. Ya, kami masih mencari. Kan tadi kemarin diketahuinya di Malaysia, Pak. Apakah tim ya di Malaysia atau enggak kan belum tahu juga. Kalau ada ngirim tim ke sana belum, Pak? Maaf, tim kami sedang bekerja, barangkali kami tidak bisa menyampaikan ya. Joko Chandra merupakan terdakwa kasus pengalihan hak tagih Bank Bali senilai 904 miliar rupiah. Joko Chandra melarikan diri ke Papua Nugini sehari sebelum vonis dibacakan. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan uji materi terkait Pilpres 2019 yang diajukan politikus Rahmawati Soekarno Putri. Namun putusan ini dianggap tidak bermanfaat karena diputuskan setelah Pilpres 2019. Mahkamah Agung Republik Indonesia mengabulkan permohonan uji materi politikus Rahmawati Soekarno Putri terkait uji materi peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 5 tahun 2019 tentang penetapan calon presiden dan wakil presiden terpilih. Putusan yang diketok pada Oktober 2019 ini baru diunggah pada 3 Juli 2020 lalu dan mendapat sorotan publik. Ada beberapa alasan yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kenapa baru dirilis sekarang? Karena putusan ini tidak berpengaruh sama sekali terhadap penetapan presiden dan wakil presiden. Yang kedua, pada saat mau dirilis, mau diupload, ini memasuki pandemi COVID-19, ya, sehingga sebagian besar staf Mahkamah Agung work from home, sehingga tidak sempat di-upload pada saat itu. Putusan MA ini menyatakan pasal 3 ayat 7 peraturan KPU nomor 5 tahun 2019 bertentangan dengan Undang-Undang Pemilu. Pasal tersebut berbunyi apabila terdapat dua pasangan capres dan cawapres, KPU menetapkan paslon yang memperoleh suara terbanyak sebagai paslon terpilih. Menanggapi putusan MA ini, Komisioner KPU menyebut tidak berpengaruh pada keabsahan penetapan presiden dan wakil presiden terpilih pada pemilu 2019. Hal serupa juga disampaikan pakar hukum tata negara Refli Harun yang mengatakan bahwa keputusan ini tidak ada manfaatnya, mengingat keputusan MA ini diputuskan usai perhelatan Pilpres 2019 berakhir. Sebelum proses selesai,
misalnya pengajuannya 13 Mei, harusnya sebelum putusan Mahkamah Konstitusi itu sudah selesai. Nah, apa diferensiasinya? Mengingat Anda sebutkan tadi tidak ada perbedaannya dengan putusan MK. Berbeda. Karena putusan MK itu justru pada konteks pemilu 2014 mengatakan kalau dua pasangan calon itu langsung suara terbanyak. Kalau putusan MA mengatakan kalau dua pasangan calon tidak otomatis suara terbanyak, tetap mengikuti distribusi perolehan suara. Tapi secara faktual itu tidak ada pengaruhnya bagi kemenangan Jokowi Ma'ruf, karena kemenangan Jokowi Ma'ruf itu sudah memenuhi syarat persebaran juga 55,5% suara. Sebelumnya, pada Pilpres 2019 silam, pasangan Joko Widodo Ma'ruf Amin menang dengan meraup 55,5% suara dari 21 provinsi. Sementara pasangan Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno mendulang 44,5% suara dari 13 provinsi. Tim Liputan iNews melaporkan.